Baik, di sini kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai bebas linear, elemen pembangun, modul bebas, dan sifat-sifat modul atas daerah ideal utama. Nah, di sini kami sekelompok itu ada saya sendiri, Yovita Detan, ada Getroida Lona, Incine Nobais, Junita Soyongsono, dan Paternus Rita. Nah, mengenai materi bebas linear ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi bebas linear. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu tentang definisi dari bebas linear. Definisi jika S sama dengan S1 V2 sampai dengan VR adalah himpunan vektor, maka persamaan C1V1 tambah C2V2 tambah sampai dengan CRVR sama dengan 0 memiliki paling sedikit satu solusi, yaitu C1 sama dengan C2 sampai dengan CR sama dengan 0. Nah, jika ini satu-satunya solusi, maka S dikatakan bebas linear. Sedangkan jika ada solusi lain, maka himpunan S dikatakan tidak bebas linear. Nah, di sini kita akan masuk ke contoh. Vektor-vektor U sama dengan 1, min 2,3 dan V sama dengan 5,6, min 1 dan V sama dengan 3,2,1 membentuk himpunan bebas linear sebab solusi yang memenuhi kombinasi linear berikut. C1U tambah C2V tambah C3W sama dengan 0. Nah, di sini kita masukkan nilai vektor U, maka kita mendapatkan C1 dikali dengan 1 min 2, 3 tambah C2 dikali dengan 5, 6 min 1 tambah C3 dikali 3, 2, 1 sama dengan 0. Maka kita dapat hasilkan C1, C2, C3 sama dengan 0. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, kita masuk pada topik selanjutnya, yakni merentang atau membangun. Definisinya misalkan S yang terdiri dari F1, F2 sampai dengan Fr. Jika F1 sampai Fr ini adalah vektor-vektor pada ruang vektor V, dan setiap vektor pada V itu dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor-vektor di S. Maka S di sini dikatakan membangun atau merentang pada V. Ya, untuk selanjutnya kita dapat melihat pada contoh yang ada, akan ditunjukkan bahwa S yang terdiri dari I, J, K merentang pada R berpangkat 3 dengan I-nya 1, 0, 0, J 0, 1, 0, dan K 0, 0, 1. Diambil sembarang vektor di R pangkat 3, katakanlah U yang terdiri dari A, B, dan C. Maka vektor U merupakan kombinasi linear dari I, J, dan K, yaitu ABC sama dengan C1 dikali dengan I, yaitu 1, 0, 0, ditambah C2 dikali dengan J, yakni 0, 1, 0, ditambah C3 dikali K, yaitu 0, 0, 1. Maka didapat ABC itu sama dengan C1, C2, dan C3. Dengan kata lain, untuk setiap vektor di R berpangkat 3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor-vektor di S, sehingga diketahui bahwa S merentang di R berpangkat 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya akan dijelaskan mengenai basis seperti yang sudah kita pelajari di aljabar linear. Definisi dari basis sendiri adalah misalkan kita diberikan suatu ruang vektor V dan suatu himpunan vektor yang berisikan vektor V1 sampai Vr, maka himpunan vektor S ini disebut basis untuk V jika dan hanya jika dia memenuhi dua syarat yang di bawah, yaitu yang pertama, S itu merentang V, lalu S itu bebas linear. Berikutnya kita akan masuk ke contoh. Misalkan kita diberikan himpunan bebas linear S. S ini berisikan vektor-vektor S1 sampai En,
pada Rn dengan E1 sendiri elemennya itu 1, 0, 0 dan seterusnya sampai 0 yang ke N. Lalu E2 itu sama dengan 0, 1, 0 di mana elemennya itu banyaknya sebanyak N. Lalu E ke N itu 0, 0 sampai 1. Nah, di sini perhatikan bahwa untuk setiap vektor V1 sampai Vn di ruang vektor V, di mana V ini merupakan Rn. Nah, V bisa ditulis dalam bentuk kombinasi linear di bawah, yaitu V sama dengan V1 E1 ditambah V2 E2 dan seterusnya sampai Vn kali En. Nah, dengan kata lain, S ini merentang Rn. Nah, karena telah dibuktikan bahwa S ini merentang Rn, lalu S itu bebas linear, seperti pada contoh yang pertama tadi di bagian bebas linear, bedanya di sini cuma dia sampai ke Rn. Karena dia merentang dan bebas linear, maka S ini disebut sebagai basis dari Rn. Nah, selanjutnya, setelah kita mempelajari basis pada ruang vektor, ini ada hubungannya dengan basis untuk modul. Nah, basis untuk modul sendiri didefinisikan sebagai berikut. Misalkan kita diberikan suatu modul M atas suatu ring R, dan ada juga himpunan E, di mana himpunan E ini merupakan subset dari M. Nah, E ini disebut sebagai basis untuk modul M jika dan hanya jika yang pertama E itu adalah himpunan yang membangun, atau biasanya dikenal dengan generating set dari M. Lalu yang kedua, E itu bebas linear. Selanjutnya, untuk modul bebas dan seterusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini untuk definisi dari modul bebas sendiri, misalkan kita ketahui bahwa M ini adalah suatu modul atas ring. Nah, M ini disebut sebagai modul bebas jika M itu memuat suatu basis. Kemudian untuk contoh dari modul bebas ini sendiri, di sini diketahui suatu modul M2 kali 2, M2 kali 2 atau matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan bulat, misalkan A, B, C, D, di mana A, B, D, C, dan D ini merupakan bilangan bulat, maka matriks 2 kali 2 dengan entry bilangan bulat ini adalah modul bebas sebab matriks ini memuat basis E, yaitu E sama dengan M1, M2, M3, M4, di mana M1 ini adalah matriks 1, 0, 0, 0, kemudian M2 ini adalah matriks 2 kali 2 dengan entry 0, 1, 0, 0, kemudian untuk matriks M3 itu entry-nya 0, 0, 1, 0, dan matriks M4 itu entry-nya 0, 0, 0, 1. Untuk materi hasil tambah langsung di modul itu akan dijelaskan oleh teman Vinci. Baik, kita masuk pada hasil tambah langsung dari modul, di mana definisi dari hasil tambah langsung dari modul yaitu, misalkan M adalah modul atas ring R, N1, N2 sampai dengan NK adalah submodul dari modul M. M itu disebut hasil tambah langsung dari submodul N1 sampai dengan NK jika memenuhi beberapa aksioma atau syarat. Yang pertama, M itu sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K NI, dan yang kedua itu NI iris sigma I tidak sama dengan J, NJ, di mana I itu lebih besar sama dengan 1 dan kurang dari sama dengan K. M disebut hasil tambah langsung dari submodul N1 sampai dengan NK. Selanjutnya, daerah ideal utama. Definisi dari daerah ideal utama adalah daerah integral yang setiap idealnya dibangun oleh satu unsur. Kita masuk pada sifat-sifat modul atas daerah ideal utama. Jadi sifat-sifat modul atas daerah ideal utama itu yang pertama, setiap modul yang memiliki himpunan pembangun yang berhingga atas daerah ideal utama isomorfik dengan hasil tambah langsung dari modul-modul siklik. Dan yang kedua, jika M modul atas daerah ideal utama, maka M dapat didekomposisi menjadi hasil tambah langsung dari modul-modul siklik dengan syarat order dari setiap modul siklik membagi order modul berikutnya.
Baik, untuk referensi yang kami gunakan pada presentasi kami kali ini, materi presentasi kami yaitu yang pertama dari buku Ari Andari, Pengantar Teori Modul, dan yang kedua komposisi siklis modul yang dibangun secara hingga atas daerah ideal utama dari Diana Amelia. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, jadi itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.